La yusakkikannaka fil wadi adam wuku ilmu uti wa inta ayyana zamanuhu li alla yakunu dhalika qad khamfi basiratika wa ihmadan linuri sariratika. Jangan sampai meragukan kamu terhadap janji-janji Allah, karena tidak terlaksananya apa yang telah dijanjikan itu, meskipun telah tiba masanya, supaya tidak menyalai pandangan mata hatimu atau memadamkan nur cahaya sirrimu. Dalam Al-Quran ada sebuah hikmah dari kisah Nabi Ibrahim alaihissalam dan istrinya, yaitu Sayyidah Sarah. Ibrahim alaihissalam senantiasa berdoa agar dikaruniai keturunan sebagaimana termaktub dalam Al-Quran surat As-Saffat, yaitu Rabbi habli minas sholihin. Dan ketika datang dua malaikat yang memberi kabar gembira itu, dia memberitahukan akan lahirnya Ishak alaihissalam, maka Siti Sarah digambarkan tersenyum keheranan. Itu tergambar dalam Quran surat Hud ayat 72 dan 73. Sementara surat Adz-Dzariyat di situ digambarkan memekik. Qalat ya wailata alidu wa ana ajuzun wa hadza ya'li syaikhan inna hadza la syai'un ajib. Istrinya Nabi Ibrahim berkata, sungguh mengherankan, apakah aku akan melahirkan anak padahal aku adalah seorang perempuan tua dan ini suamiku dalam keadaan yang sudah tua pula. Sesungguhnya ini benar-benar sesuatu yang sangat aneh. Qalu ata'jabina min amrillahi rahmatullahi wa barakatuhu alaikum ahlal bait innahu hamidum majid. Para malaikat itu lalu berkata, apakah kamu merasa heran tentang ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala itu? Dan itu adalah merupakan rahmat Allah dan keberkahan yang dicurahkan atas kamu, hai ahlul bait. Innahu hamidum majid. Allah maha terpuji lagi maha pemurah. Dalam surat Adz-Dzuriyat, Sayyidah Sarah digambarkan dengan memekik. Fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasakkat wajahaha wa qalat ajuzun akim. Kemudian Sayyidah Sarah datang memekik, lalu menepuk mukanya sambil seraya berkata, aku adalah perempuan tua yang mandul. Sementara ekspresi Nabi Ibrahim digambarkan dalam surat Al-Hijr. Qalu abasyartumuni ala ammasaniyal kibaru fabima tubasyirun. Qalu basyarnaka bil haqqi fala takum minal qanitin. Nabi Ibrahim berkata, apakah kamu memberi kabar gembira kepadaku padahal usiaku telah lanjut? Maka dengan cara bagaimanakah terlaksananya berita gembira yang kamu kabarkan ini? Dan mereka pun menjawab, para malaikat, kami menyampaikan kabar gembira kepadamu dengan benar, maka janganlah kamu termasuk orang-orang yang berputus asa. Qala may yaqnatu mir rahmati rabbih illa dzalun. Ibrahim berkata, tidak ada orang-orang yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang sesat. Keraguan kita akan janji Allah sesungguhnya adalah tanda dari kelemahan tauhid kita, sehingga membuat basirah kita menjadi buram dan cahaya sir kita menjadi padam. Keraguan adalah sesuatu yang berbahaya dalam jalan suluk. Dalam kisah Sayyidah Sarah, hal tersebut telah membuat kelahiran Ishak alaihissalam tertunda sebagai sebuah hukuman karena
ada persitan keraguan akan janji Allah Subhanahu wa taala. Ragu akan janji Allah Subhanahu wa taala saja langsung ada siksa. Mengenai basiroh seperti telah dibahas dalam pasal-pasal yang sebelumnya, adalah cahaya untuk melihat al-haq pada segenap ufuk alam semesta. Sementara cahaya sir adalah merupakan cahaya yang akan menampakkan jati diri setiap insan. Rahasia tentang hakikat diri kita, qadha dan qadar, misi hidup, hanya bisa ditampakkan dengan cahaya sirullah. Manusia sebagai hamba tidak mengetahui kapankah Allah akan menurunkan karunia dan rahmatnya, sehingga manusia jika melihat tanda-tanda ia menduga mungkin telah tiba saatnya, padahal bagi Allah belum memenuhi semua syarat yang dikehendakinya. Maka bila tidak terjadi apa-apa yang telah diduganya, hendaknya tidak ada keraguan terhadap kebenaran janji Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang terjadi dalam Sulhul Hudaybiyah, ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menceritakan mimpinya kepada sahabatnya, sehingga mereka mengira bahwa pada tahun itu mereka akan dapat masuk ke kota Mekah dan melaksanakan ibadah umroh dengan aman dan sejahtera. Mimpi Rasulullah yang tersebut dalam surat Al-Fatah. Laqad sadaqallahu rasuluhur ru'ya bil haqq lanadkhulunnal masjidal harama insyaallahu aminin muhallikina ru'usakum wa muqassirina la takhafun fa'alima ma lam ta'lamu waja'ala min duni dzalika fathan qariba. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasulnya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti memasuki Masjidil Haram jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya. Sedang kamu merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui, dan selain itu Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Sehingga ketika gagal tujuan umroh karena ditolak oleh bangsa Quraisy pada waktu itu, yang akhirnya terjadi penandatanganan perjanjian Sulhul Hudaybiyah, di mana oleh Umar dan sahabat-sahabat lainnya dianggap sangat mengecewakan. Maka ketika Umar radhiyallahu an mengajukan beberapa pertanyaan, dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Aku hamba Allah dan utusannya, dan Allah tidak akan mengabaikan aku." Dalam surat Al-Baqarah ayat 214, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullahi ala inna nasrullahi qarib." Firman Allah dalam menghadapi ujian dari Allah, sehingga Rasul dan orang yang beriman bersamanya berkata, "Kapankah datang pertolongan Allah?" Ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu sangat dekat.